Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan jadi pedoman dan juga penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kembali Tuhan kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami semua bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi hidup kami. Dan juga kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jemaat dikasih Tuhan, tidak dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita selalu mengalami yang namanya masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Ya, tidak ada satupun orang yang terbebas dari masalah selama dia hidup di dunia ini. Mesti ada. Jadi kalau masalah itu tanpa dicari, datang sendiri, makanya jangan cari masalah. Ya, artinya apa? Berusahalah untuk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, karena masalah tetap akan datang. Tetapi yang kita mesti sadari, sekalipun masalah datang, kita harus tetap bisa menghadapinya. Kita harus tetap kuat menanggung semua. Kita percaya bahwa Tuhan peduli akan hidup kita. Ya, di saat masalah datang, saya yakin setiap kita berusaha bagaimana keluar dari masalah itu. Bahkan tidak sedikit mungkin kita pertolongan, ya, cari perlindungan. Kita butuh kekuatan, cari teman, sahabat, keluarga, dan semua orang yang bisa kita harapkan bisa menolong kita. Tetapi seringkali juga yang namanya manusia, kekuatannya, kemampuan terbatas. Tetapi janji firman Tuhan ini hendaklah menjadi kekuatan bagi kita, meneguhkan iman kita. Firman-Nya berkata Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi ketika di dunia ini, di tempat manapun juga, tidak ada tempat lagi yang bisa memastikan kita terlindung dari segala hal yang mengancam hidup kita. Tuhan tempat perlindungan. Saat kita sudah lemah, saat kita sudah nggak berdaya, saat kita kehilangan kekuatan, Tuhan sumber kekuatan kita. Ya, bahkan dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya ini loh, ada kata-kata sangat terbukti. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Jadi dulu orang lain ditolong. Kita banyak menceritakan bagaimana orang atau seseorang mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan nyata kita sering mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Saya jadi ingat ya, kalau yang lain ditolong, saya juga. Ya, nyatakan itu kepada dirimu sendiri dan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau yang lain kau tolong, aku juga. Ya, karena Tuhan tidak mengenamaskan siapapun yang dekat dengan dia, siapapun yang percaya kepadanya, dia akan tolong ketika
ada dalam persesakan, ada dalam permasalahan. Nah, kadang-kadang kita berpikir ya si A, si B ditolong lah saya. Lah, masalahnya sebetulnya bukan Tuhan tidak mau tolong, tapi seringkali kita yang tidak mau ditolong. Disadari atau tidak, ya kita seringkali pakai kekuatan kita sendiri, kita berupaya sendiri. Cobalah mendekat kepada Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan tentunya akan mendapat pertolongan. Yang jauh, lah gimana kalau kita menjauh? Ya, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia tempat perlindungan. Saat engkau sudah nggak tahu lagi harus lari kemana, datang kepada Tuhan, lari kepada Tuhan. Ya, masuk kamar pribadi dengan Tuhan. Ya, sujud di hadapannya, nyatakan isi hatimu kepadanya. Ya, minta perlindungan, minta kekuatan yang baru. Sebab ingat, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan tempat perlindungan. Ya, dalam kesesakanmu, Dia yang akan menolong hidupmu. Ya, sangat terbukti dikatakan. Artinya apa? Sudah teruji. Ya, yang lalu-lalu ditolong. Mungkin saudara juga pernah mengalami di masa yang lalu. Sekarang kok ngalami masalah lagi. Kalau yang kemarin kok ditolong, kalau yang lalu kok ditolong, kali ini pun pasti ditolong. Ya, kalau orang lain ditolong, si A ditolong, wah si B kesaksiannya luar biasa mengalami pertolongan Tuhan. Kalau yang lain ditolong, engkau pun juga. Saya pun juga. Ya, tanamkan ini kepada diri kita, ya, supaya kita ini tidak jadi lemah. Kalau kita fokusnya di masalah-masalah yang kita hadapi, kalau fokusnya di dalam hidup kita bukan Tuhan, tapi masalah atau badai yang sedang terjadi, kita jadi lemah. Wah, gede banget masalahku. Wah, berat sekali masalahku. Tetapi saat engkau bersama dengan Tuhan dan Tuhan berperkara dalam hidupmu, maka sesungguhnya masalah sebesar apapun dalam pandangan Tuhan sangat-sangat kecil. Sehingga apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita? Kita rasanya nggak tahu lagi mesti berbuat apa. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bahkan dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Jangan pernah ragu lagi. Percayalah dan alami sendiri pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kembali Tuhan kami diteguhkan oleh firman-Mu. Sungguh Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Di saat tidak ada tempat lain di dunia ini Tuhan untuk kami mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Engkaulah tempat perlindungan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuhan, kami mau tetap Tuhan tinggal di dalam Engkau. Tuntun kami ya Roh Kudus supaya kami selalu mengandalkan Tuhan. Bukan fokus kepada masalah dan dunia, tapi fokus kepadamu ya Tuhan. Sebab sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sangat-sangat terbukti bahwa Engkau sudah berulang kali, sering kali, bahkan selalu melakukan pertolongan atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kembali Tuhan menolong setiap kami yang hari ini sedang dalam kesesakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu dan jauhkan segala celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan saja yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.